가도 이 리듬은 계속 replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah Izati dengan NIM 22234048 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya ingin membuat tugas video yang mana ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada semester 3 ini untuk dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat dengan topik yang saya angkat yaitu Shopee sebagai bentuk hiperrealitas bagi penggunanya. Sebelum masuk kepada topik yang akan kita bahas yaitu Shopee sebagai bentuk hiperrealitas bagi penggunanya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu filsafat. Nah, filsafat sendiri adalah kajian tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dan fundamental mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, pikiran, bahasa, dan hubungan antar manusia, yang mana secara harfiah filsafat artinya itu filosofia yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, filsafat sendiri melibatkan pemikiran kritis, analisis logis, dan refleksi mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan dan dunia. Dan para filsuf sendiri mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar, mencari makna dari pengalaman manusia, dan berusaha memahami dasar-dasar pengetahuan dan realitas. Nah, makna gampangnya yaitu filsafat itu bagaimana cara kita berpikir terhadap suatu kejadian yang sedang dialami, sehingga filsafat ini sebenarnya tidak ada benar atau salahnya karena ini tergantung bagaimana cara kita berpikir nantinya. Sebelum lanjut ke topik yang akan kita bahas, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu hiperrealitas dan realitas. Nah, hiperrealitas itu yang saya pahami itu adalah semacam ilusi yang kita pikirkan atau seperti bayang-bayang yang ada di otak kita, sedangkan untuk realitas sendiri itu adalah dunia nyata. Sehingga ketika hiperrealitas itu terjadi, otomatis yang ilusi tersebut lebih tinggi daripada dunia nyata, sehingga membuat kita merasa yang kita pikirkan itu benar-benar nyata, sedangkan yang kenyataannya itu tidak tidak seperti itu. Sehingga bisa dikatakan hiperrealitas dan realitas ini adalah dua hal yang berkaitan, seperti halnya bagaimana kita memikirkan bahwasanya ketika kita terlalu berpikir berlebihan tentang sesuatu, sehingga menurut kita sesuatu yang berlebihan itu adalah benar-benar yang nyatanya, sehingga yang nyata ternyata tidak seperti itu. Dalam hal ini, kenapa saya mengangkat topik Shopee menjadi suatu sebagian dari hiperrealitas? Karena bahwasanya dapat kita ketahui, Shopee ini sering digunakan baik itu di kalangan anak muda ataupun di kalangan orang dewasa. Apalagi Shopee ini menjadi salah satu jalan yang alternatif di saat kita tidak ingin berbelanja keluar dan hanya ingin memesannya melewat online saja. Namun, Shopee ini kadang bisa menjadi suatu kebudayaan konsumsi yang konsumtif yang sangat bisa dikatakan yang sangat kadang berbahaya bagi tiap-tiap orang, karena ketika kita melihat Shopee itu akan terpampang di depannya itu foto-foto yang menarik dan itu sangat berbeda dengan aslinya, sehingga ini akan menimbulkan hiperrealitas bagi seseorang yang sebenarnya realitanya itu berbeda dengan apa yang ada. Jadi bagi sebagian orang merasa bahwasanya foto yang tertera di layar itu memang benar-benar foto aslinya, tapi ketika saat datang ternyata realitanya berbeda, sehingga menimbulkan hiperrealitas bagi tiap-tiap orang nantinya. Kenapa sih hiperrealitas itu bisa terjadi ketika kita sedang berbelanja online di Shopee contohnya? Kenapa hal itu terjadi? Pertama, karena gambar yang ditampilkan di Shopee itu sudah dipoles sedemikian rupa sehingga membuat kita lupa bahwasanya yang di foto tersebut bukanlah yang nyatanya. Sehingga ketika kita berpikir bahwa itu memang benar ada nyatanya, ketika sampai kepada kita barangnya, ternyata itu bukan barang yang seperti digambar, sehingga itu membuat ekspektasi kita menjadi ketinggian. Selanjutnya yaitu deskripsi yang idealis, yang mana deskripsi produk ini dapat membuat kita menjadi lebih tertarik dengan suatu produk dan merasa bahwa produk ini lebih bagus daripada produk yang sebelahnya. Sehingga hal inilah yang membuat kita merasa produk ini memang sesuatu yang cukup bagus
dan membuat kita menjadi ingin membelinya, Adanya kemudahan dan kepuasan saat kita berbelanja online, yaitu situs web belanja online ini sering sekali menonjolkan kemudahan berbelanja dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Tapi untuk yang bagian negatifnya itu tidak disampaikan, sehingga ini dapat menciptakan citra bahwasanya berbelanja online itu adalah pengalaman yang nyaman dan tanpa masalah. Itu ada ulasan dan rekomendasi yang terpilih. Dengan adanya ulasan produk pada situs web belanja online sekarang ini, seringkali dapat dipilih dan ditempelkan secara strategis, sehingga untuk memberikan gambaran positif itu adalah hal yang mudah didapatkan, dan ini dapat menciptakan citra palsu tentang popularitas atau kepuasan pelanggan nantinya. Selanjutnya yaitu adanya penawaran dan diskon yang terbatas. Nah, strategi pemasaran ini menggunakan tawaran khusus atau diskon yang terbatas waktu sehingga menciptakan urgensi untuk segera membeli, dan hal ini dapat memanipulasi pembelinya. Realitas yang ada saat kita berbelanja online, terutama itu ada di Shopee ataupun di Tokopedia yang lainnya, itu tentu adanya risiko, dan risiko yang kita dapatkan saat kita berbelanja online itu memiliki dampak. Yang pertama yaitu ekspektasinya yang tidak realistis, karena konsumen itu mungkin membentuk ekspektasi yang tidak realistis terkait dengan kualitas dan penampilan produk berdasarkan gambar-gambar yang dimanipulasi secara digital ataupun deskripsi yang sangat positif. Nah, hal inilah yang membuat si konsumen ekspektasinya ini menjadi lebih tinggi. Yang kedua yaitu keputusan pembelian yang impulsif, yang dimana ketika mereka melihat ulasan-ulasan dan rating tinggi ataupun diskon yang berbatas waktu, ini membuat pembeli menjadi impulsif membelinya, sehingga dia ingin menjadi cepat-cepat membeli tanpa memikirkan apakah barang tersebut dia butuhkan ataupun apakah barang tersebut nantinya memang bagus untuk dia atau tidak. Nantinya juga konsumen mungkin akan merasakan bahwasanya barang itu tidak sesuai harapannya, dikarenakan kembali lagi pada awal ekspektasinya yang terlalu tinggi, sehingga barang yang didapatkan membuat dia itu sehingga barang yang dia dapatkan itu membuat dia tidak sesuai harapan yang dia inginkan. Dengan adanya tindakan yang impulsif tersebut, otomatis terjadinya suatu pemborosan yang dilakukan oleh konsumen. Kenapa? Karena pertama, dia belum tentu menggunakan barang tersebut. Kedua, dia tidak tahu apakah barang tersebut memang layak digunakan ataupun tidak. Yang ketiga, dia belum tentu menggunakan barang tersebut pada kehidupan sehari-harinya ataupun dia memang benar-benar membutuhkannya, sehingga terjadinya pemborosan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu penyaringan informasi. Algoritma personalisasi pada platform e-commerce itu dapat menciptakan filter gelembung informasi, di mana konsumennya hanya melihat produk dan ulasan yang sejalan dengan preferensi mereka, dan meninggalkan variasi dan pandangan yang lebih luas tentang produk-produk lainnya. Jadi, produk yang mereka lihat hanya produk itu saja, sehingga ketika mereka mencari suatu hal, maka otomatis informasi tersebut akan tersaring dan yang akan keluar di beranda mereka itu hanya produk yang itu saja. Penting diingat bahwasanya dampak ini tidak terjadi ke semua orang, karena tiap-tiap orang antar individu itu berbeda-beda. Tapi dapat diingat lagi bahwasanya kita harus ada beberapa dampak yang harus kita hadapi jika kita memang terlalu menyukai yang namanya berbelanja online. Ada yang namanya risiko yang kita hadapi seperti yang saya jelaskan tadi, ataupun dengan hal-hal yang awalnya itu kita pikir itu adalah hal yang biasa saja, namun kelama-kelamaan itu akan menjadi candu bagi kita, sehingga itu akan berdampak dengan lingkungan sosial kita, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan pendidikan nantinya. Jadi harap diingat bahwasanya berbelanja online itu memang suatu hal yang mudah dan menyenangkan, namun dalam sesuatu yang mudah dan menyenangkan itu juga memiliki beberapa risiko yang harus kita hadapi. Baik, itu dia penjelasan saya tentang hiperrealitas ketika kita berbelanja online.
Saya kalau misalnya ada yang salah ataupun ada yang kurang bisa tolong ditambahkan karena saya juga tidak, saya juga bukan manusia yang sempurna, sehingga saya juga memiliki banyak kesalahan nantinya dan juga saya juga emang sering juga, kecanduan menggunakan media sosial ataupun berbelanja melewat, belanja online. Namun, itu tetap harus dikurangi juga dan saya juga, sadar bahwasanya, apa yang saya jelaskan tadi itu, tidak sempurna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.